Ini daun johar, ini daun johar.
kami dimanapun Anda berada, kali ini jumpa Ami bersama dengan para ibu-ibu keren. Bagaimana tidak keren karena beliau selain dulunya sebagai dosen, terus sekarang juga mengabdikan diri kepada masyarakat, mengajar untuk baik anak SMK, wilayah di dosen-dosen, terus wilayah kerja di ruang lingkup RT, RW dan lain sebagainya. Kita akan kulik kegiatan beliau, yang beliau ini selalu suka tetap berbagi kepada para siswa dan yang lainnya di masyarakat. Siapakah beliau? Salah satunya ada duduk di samping Ami kali ini adalah, monggo diperkenalkan dulu Ibu cantik. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Riza. Oh, Ibu Riza. Saya tergabung dalam Ekoprin, Omah Ekoprin ITS. ITS. RW 4 ITS. Kami semua terdiri dari ibu-ibu, ada yang dosen, ada yang istri dosen. Itu pun istri dosen, tapi bekerja juga. Ada yang mantan kepala sekolah, ada yang bermacam-macam profesi. Kami bergabung dalam UMKM RW 4 ITS dengan nama Omah Ekoprin. Saya Ibu Riza. Kenapa kok memilih Ekoprin nih, Bu Riza? kok nggak yang lainnya? Kan banyak ya tuh ya yang lainnya. Kenapa memilih Ekoprin? Kalau khusus saya pribadi ya. Iya. Saya ini latar belakangnya apoteker. Apoteker itu berhubungan dengan alam, dengan daun, dengan zat warna, dengan segala yang berbau alam ini. Apoteker lebih cenderungkan obat kan cenderung dengan tanaman dan sekitarnya. Jadi begitu saya datang kembali ke ITS, saya orang ITS yang keluar kembali ke ITS di saat pandemi. Nah, saat itu RW 4 membuat UMKM. UMKM itu antaranya adalah Ekoprin. Ekoprin itu dimotori oleh salah satu ibu, ya. Bu Iriani. Oh, Bu Iriani. Bu Iriani. Nah, saya diminta oleh Ibu RW, Bu, mau ikut bergabung dengan Ekoprin. Saya sebenarnya nggak tahu Ekoprin itu apa. Tapi karena diajak jadi pengurus Ekoprin, terus kami dilatih. Ekoprin ini berhubungan dengan ilmu saya, menarik buat saya karena itu menata daun, kan ada estetikanya gitu ya. Oh, iya. Menarik. Saya coba, gagal. Coba lagi, berhasil. Begitu berhasil, semangatnya muncul. Oh. Dengan semangatnya muncul, Keren. keluar ide-ide yang lain. Oh, kalau begini mungkin bisa. Kalau ya itu dia, kegagalan itu menampilkan semangat baru. Setuju. Bu Riza, bisa diterangkan di belakang ini kan ini di SMA kita lagi ada di SMA 6 Surabaya. Ya. Dan ini berbagi dengan para siswa, para dharma wanita, terus para guru-guru ya. Boleh diterangkan bagaimana menata, terus harusnya bagaimana untuk Ekoprin yang di belakang ini? Jadi prinsipnya Ekoprin ini pertama kain itu dimordan, artinya diobati. Mordan ini terdiri dari bermacam-macam mordan. Ada mordan untuk kain sil, ada mordan dasar yang sangat dasar sekali. Ada yang mordan dengan M-print, ada yang E-print, macam-macam mordannya. Ada yang botanikal, itu tanpa zat warna. Jadi metodenya ini macam-macam. Nah, alhamdulillah kami sudah mencoba itu semua. Itu gunanya kami bergabung dalam sebuah organisasi, banyak hal yang kami coba. Ibu ini belajar dapat ilmu, ibu ini belajar dapat ilmu, di situ kami coba, kami buat. Ternyata yang paling gampang dan menarik M-print ini. Nah, M-print ini gampang, cepat, hasilnya menarik. Pertama, kain itu kita cuci semuanya. Kain itu ada kain utama, di situ daun ditempelkan, ada kain penutup. Yang disebut blanket itu kan? Yang disebut dengan blanket. Jadi ada KU, ada KB. KU kain utama, KB blanket. Kain yang sudah dimordan tadi itu dilarutkan dengan ada menggunakan baking soda, ada baking soda, ada alum, ada cuka, ada tawas itu alum, ada soda as, ada kalsium. Nah itu kan diaduk semua,
tambah tunjuk. Sudah diaduk dengan air selama 15 menit, terus dijemur. Sesudah dijemur, kering, baru nanti dicuci dengan TRO. Sesudah dicuci dengan TRO dalam keadaan basah, itu kita bentangkan, baru ditempel di daun. Nah, seni menempel daun ini juga butuh kreativitas. Nah, di sini seninya. Kalau mau naruh daun lurus saja. Seninya ada nggak, Bu? Nggak ada ya. Di situ, kaku kayaknya ya. Di situ gunanya kreativitas. Jadi yang tidak harus simetris. Tapi gimana kita menatanya? Bisa ini miring ke sini, ini miring ke sini. Asal ada seninya. Di situ dan kelihatan cantik. Iya. Itu gunanya mata. Kita lihat, kita rasa indah apa tidak. Begitu dia indah, hasilnya bagus. Setelah jadi dilihat, oh ini bagusnya begini, keluar lagi kreativitas baru. Itu gunanya. Saya senangnya ini karena ada kreativitas, kita menata kain, menata daun, menata ini. Itu yang menarik buat saya. Bunda Risa, tadi mordanting itu berarti bisa menghasilkan antara lain macam-macam warna, dan dari mordanting bisa nanti timbul efek dari hasil. Sebenarnya mordan ini zat yang akan mengeluarkan untuk mengeluarkan warna daun itu sendiri. Oh. Daun sudah disusun, nanti kan ditutup dengan blanket. Blanket itu sudah direndam dengan zat warna. Berarti beda mordan, beda hasil. Beda. Warnanya juga berbeda. Beda. Yang dikeluarkan dari hasil mordan. Beda. Oh, berarti kalau ada yang seperti ini, nih. Ya. Terus tadi ada yang warnanya agak ungu, ada hitam, itu dari hasil mordannya sebenarnya. Mordan dan zat warna. Jadi kalau kita menggunakan terutama emprint. Kalau emprint ini kita pakai mordan emprint, kita tutup dengan blanket zat warna. Seringnya terjadi warna-warni. Daun yang biasanya di kain ini jadi putih, bisa jadinya agak sedikit oranye gitu kan. Bisa, makanya ini tergantung mordannya. Tidak bisa kita nyatakan, oh ini monoton begini, enggak. Lain mordan, lain zat warna, lain hasilnya. Berarti mordan ada berapa macam kalau misalkan kita mau mordan itu untuk masing-masing mordan sendiri? Mordan itu macam-macam, banyak. Tinggal kita suka dari masing itu, mau diambil tawa saja sama soda as, atau mau tawa sama cuka aja, kayak gitu. Itu gunanya latihan. Jadi pelatihan ini, jadi kita tahu, kita coba mordan ini, kita coba mordan ini, jadi tahu mana yang lebih menarik. Mau berwarna-warni, oh pakai mordan ini. Mau yang biasa saja, lebih cenderung kalem, pakai mordan ini. Sampai sehafal itu, keren banget. Karena sering mencoba. Oh, jadi intinya begitu. Jadi Bu, istilahnya Allah bisa karena biasa. Oh, keren-keren. Gitu kan? Bu Risa, ini yang terakhir, karena sekarang ini kan suka berbagi nih. Kegiatan sosial untuk siswa iya, mahasiswa iya, lingkungan iya kan. Ini kan Bunda dengan tim ini kan suka berbagi nih. Nah, ada pesan enggak untuk para pemula ataupun pelaku yang sudah mengerjakan ekoprint ini agar mereka tidak putus asa untuk bisa menciptakan lagi ekoprint yang lain? Sebenarnya buat saya gini, yang sudah saya lakukan ya. Selama ini mungkin saya terlalu sibuk dengan organisasi yang jelas. Seperti saya dulu ikut IPMI, saya ikut Dharma Wanita, saya ikut PKK di provinsi, saya ikut BKOW. Itu kan serius ya, serius. Nah, dengan ini saya terjun ke lapangan, pertama yang saya dapat, misalnya saya mau memberi orang, saya buat, saya beri, mereka senang. Terus saya tawarkan, mau nyoba enggak? Kalau mau nyoba, ayo kerjakan di rumah saya, dibuat, dia dapat ilmunya, kalau mau kainnya, ambil. Jadi ada sosialnya, ada entrepreneurnya, ada bisnisnya juga. Bisnisnya juga ada. Jadi yang bagus, yang menarik buat saya tampilkan di story IG. Ada yang suka, Bu, boleh dijual nggak? Boleh. Jadi ada yang mau beli, silakan. Ada yang mau minta, silakan. Tapi lebih bagus lagi nyoba. Jadi dia dapat, dia nyoba. Gitu. Buat sekarang
Saya belum yang bisnis yang menjual secara belum. Saya hanya sifatnya sekarang itu mengajak orang-orang, ayo ini senang, ayo kita coba. Itu buat saya. Tapi itu juga sesuatu yang keren banget. Terima kasih banget, senang. Hai sahabat Tami, ketemu dengan orang hebat lagi kan. Dan beliau juga suka berbagi. Maka jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget. Hai sahabat Ami, ini di sebelah Ami sudah ada seorang ibu yang kita nanti mau pengen tahu namanya siapa dan bagaimana dengan kegiatan hari ini. Boleh dikenalkan dulu namanya Bunda? Ya, nama saya Bu Winarni, guru SMA Negeri 6 Surabaya. Kebetulan pada hari ini kami dari Unit Dharma Wanita Persatuan SMA Negeri 6 Surabaya mengadakan pelatihan ekoprint dengan tujuan agar ibu-ibu di sini mengenal cara bagaimana tanam-tanaman seperti daun bunga itu bisa dimanfaatkan untuk seperti batik ekoprint ya, sehingga kita memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian juga anak-anak kami yang saat ini melaksanakan pelajaran P5, pelajaran tentang proyek penguatan pelajar Pancasila, ini juga melaksanakan kegiatan dengan tema kehidupan berkelanjutan. Jadi mereka juga memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar seperti tanaman, bunga, ini untuk ekoprint. Sehingga di samping mereka memanfaatkan limbah dari daun atau bunga, juga mereka menuangkan ide-ide seni kreatifnya, kemudian saling bekerja sama untuk membuat suatu proyek ya, dengan ekoprint di sini. Apakah kegiatan seperti ini memang selalu diadakan di SMA 6, Bunda? Di SMA Negeri 6 memang rutin ada kegiatan proyek, tapi kebetulan sekarang kan kurikulum Merdeka Belajar yang baru itu ada pelajaran P5, sehingga diintegrasikan melalui tema lingkungan berkelanjutan ini, kehidupan berkelanjutan dengan memanfaatkan lingkungan dan menggunakan ekoprint. Karena ekoprint ini kita memanfaatkan daun-daun yang ada di sekitar kita. Banget. Dan ini akan bermanfaat, mereka akan menghasilkan karya batik ekoprint yang menarik, bisa untuk dimanfaatkan. Karena hasilnya juga bagus. Bagus, Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yel-yelnya untuk SMA Negeri 6 mungkin? Datang berkarya, pulang berharga. Hai sahabat Tami, ini merupakan ada salah satu siswa yang mendapatkan pelajaran tentang ekoprint yang diadakan di SMA 6 di Surabaya. Kita akan tahu namanya siapa, dan beliau merupakan salah satu siswa yang aktif dalam kegiatan di sekolahnya. Boleh dikenalkan Mas, siapa namanya? Iya, jadi perkenalkan, nama saya Dewa Evan, saya dari kelas 10-4 di SMA Negeri 6 Surabaya ini. Mas Dewa, boleh tahu nggak dengan diadakannya pelajaran atau apa kurikulum UMKM ya ini ya? Ini gimana nih perasaannya atau mungkin kesannya dengan diadakannya pelatihan ini? Iya, kalau emang ditanya tentang kesan atau perasaan ya, memang pasti senang sekali ya, karena dimana di sini kita bisa sangat diajarkan tentang kewirausahaan. Selain itu kreativitas kita juga dilatih di sini. Dan yang pastinya kurikulum ini sangat membantu sekali bagi saya dan teman-teman juga. Berarti apakah di kelas ini memang atau di sekolah ini memang sering diadakan kurikulum untuk pelatihan kewirausahaan? Yap, betul sekali. Jadi di SMA Negeri 6 Surabaya ini sering sekali diadakan kegiatan kewirausahaan seperti ini. Contohnya yang terakhir kali itu kita membuat produk dari bahan-bahan limbah seperti kain ataupun plastik. Nah, itu nanti dijual kembali dan itu merupakan kegiatan kewirausahaan yang bisa dibilang diminati banyak teman-teman juga. Mas Dewa, ada harapan ke depan selaku siswa agar nantinya ke depannya ini punya masa depan yang bagaimana? Nah, ya, kalau ditanya tentang harapan ya, memang dari kita semua ini berharap bisa sukses semuanya ya. Amin. Nah, dengan keinginan yang sukses ini, tentunya kita perlu melakukan proses yang sangat panjang ya kan. Bagi kita ini anak-anak murid kelas 10 dan khususnya, jadi kita perlu sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena kegiatan tersebut akan memberikan dampak yang besar untuk kami di masa depan.
Sehingga harapannya kegiatan-kegiatan ini bisa terus ada, terutama di sekolah kami SMA Negeri 6 Surabaya. Semoga terus ada kegiatan-kegiatan ini supaya kami terlatih, jadi tidak hanya terfokus pada pelajaran, namun juga terfokus pada kegiatan-kegiatan yang akan menunjang masa depan kita. Jadi saya harap kegiatan seperti ini, kewirausahaan terutamanya, bisa terus diadakan di SMA ini. Terima kasih. Karena mau tidak mau bahwa kewirausahaan ini nantinya akan membantu para siswa untuk berani tampil setelah mereka lulus untuk menjadi seseorang yang lebih berani. Betul sekali, memang seperti itu. Setuju banget. Iya, Terima betul. kasih sahabat. Yuk kita tetap semangat belajar seperti Mas Dewa ini untuk Iya. meraih sukses di masa depan. Iya. SMA Negeri 6 Surabaya, datang berkarya, pulang berharga.